Nah, jangan dipotong ya. Bagaimana mungkin dibilang orang Kristen mencuri Isa menjadi Yesus? Aduh, Yesus dengan ajaran Al-Quran yang dibawa Muhammad aja, itu selisihnya 650 tahun lebih. Yesus lahir Yesua, jelas ada historisnya, ada peradabannya, ada yang ditinggalkannya. Terus mau disamakan dengan Isa yang dikarang 600 tahun kemudian. Dua sosok yang berbeda, lahirnya berbeda, masa hidupnya berbeda, muridnya berbeda, meninggalnya berbeda. Haleluya, haleluya. Kali ini kita akan melihat diskusi lintas agama antara Mr. Cuma dengan seorang apologet Kristen, Pak Rudi. Jadi, kalau kita lihat ya, sejauh perjalanan Cuma ini, kalau orang Kristen yang kurang-kurang atau yang keimanannya setengah-setengah akan sungguh tersesat. Di mana si Cuma dengan piawainya memainkan ayat-ayat Al-Quran dan Alkitab seolah-olah seperti apa yang kita dengar, sesuatu yang menjadi wow, yang membuat menggugah hati dan pikiran kita. Tapi bagaimana perjalanannya? Mari kita lihat diskusi. Let me do that. Getting money with these white folks. Orang yang tidak bersunat itu bukan hidup secara Yahudi. Orang yang bersunat, orang yang hidup secara Yahudi. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara tidak Yahudi. Siapa yang tidak bersunat? Ya Kristen. Berarti Kristen hidup secara Yahudi enggak? Tidak. Kalau Kristen tidak hidup secara orang Yahudi, berarti Kristen hidup secara kafir. Itu dalil Bible. Bible yang mengatakan itu. Silakan. Apa masih mau lanjut? Silakan saudaraku. Semoga apa yang ada dalam diri Anda itu bisa keluar. Silakan. Jadi ginilah. Jangan curhat tapi ya. Ya, curhat. Muslim seperti inilah, mengambil ayat, menaksirkan sendiri, Curhat terus lagi. mencerminkan sendiri. Ya, dengar dulu Jumat. Tadi saya dengar kamu ngomong, dah. Ini adalah surat Galatia ini, dia nggak tahu ini surat siapa kepada siapa. Ini kepada jemaat Galatia, udah. Oh, saya ahlinya kalau itu, Bang. Jangan ragukan itu. Makanya aku bilang jangan curhat. Gitu. Mau ngomong nggak? Ada. Jangan Dan nilai saya di tentang sini masalah Bible. kehidupan orang Yahudi. Sudah. Tadi dia bawa masalah Yesus tidak bersunat. Dan onten-onten dia ngomong itu, apa dia ngomong. Apa Ini sih? jelas penaksiran ayat itu udah jauh sekali. Ini surat terhadap jemaat Yahudi. Tapi nggak apa-apa lah. Ya seperti inilah memang Pak. Ya Nah, makanya kualitas. Nabi Cuman curhat. kalian mengatakan agamamu beragamamu. Mulai kena dia Jangan nih. tafsirkan agama orang lain, apalagi sedang penaksiran pikiranmu. Ngemulan gitu nih, loh. ngemulan nih. Jadi Nangis kan? beginilah. Ngemulan. Ambil Nah. ayat, ditafsirkan sendiri, terus melakukan pembenaran sendiri. Tadi Yahudi itu jelas dia bacakan, waktu dia bacakan itu dia bilang Yesus. Sekarang Dia begini. Yesus. Sekarang begini. Ah. Yang disebut hidup secara kafir di sini orang bersunat atau orang yang tidak bersunat? Jawab. Akui dulu. Tadi kamu ngomong Yahudi itu kamu ganti kata Yesus kan? Yahudi kata Yesus. Kamu tadi bacakan ayat itu sebelum saya baca Galatia, saya baca Hidup secara Yahudi, Kojluk. Yes. Hidup secara Yahudi. Udah, ini nggak mau ngaku. Saya jelas makanya saya bilang, oke, saya baca dulu ayatnya saya bilang. Karena saya tahu kamu salah membacanya tadi. Tapi nggak mau ngaku. Inilah kelakuannya. Apa sih? Jadi gini. Sekarang saya tanya kepada saudara yang hidup secara kafir menurut surah Galatia 2 nomor 14 ini, orang Yahudi atau orang yang tidak bersunat? Saya selesaikan dulu, udah. Jadi kita diskusi ini Nggak bisa jawab dulu itu pertanyaan. bermartabat. Nggak bisa jawab dulu pertanyaan itu. Bermartabat.
Jawab dulu pertanyaan biar jelas arahnya kemana. Jangan bermartabat Jadi kita aja, diskusi. berterembulan juga, Ini saya Bang. jelasin ayatnya ya. Ini saya jelasin. Udah? Sudah? Iya, silakan. Iya, sudah jawablah. Ini lari ke nanti ke artinya. Jika kehidupanmu tidak lebih baik daripada rabi-rabi itu ada nanti ayatnya di sambungannya. Hah? Bagaimana kamu melakukan benar jika kehidupanmu tidak lebih baik daripada rabi-rabi itu? Itu Dalilnya nggak baca. begitu. Dia yang memperkaos dalil. Jangan begitu. Dalilnya nggak kayak gitu. Nah, Jangan kayak gitu, Bang. Jadi- Nggak boleh rubah-rubah dalil itu. Nanti direvisi resmi aja oleh LAI. Jangan Anda yang merevisinya sekarang. Anda aja tadi udah merevisi Yahudi, Anda ganti Ini Yesus. Saudara Rudi, Terus setelah Anda saya naik ke sini protes, mau Anda pansos membela atau apa diri. sih? Bukan seperti itu. Karena kalau dari segi keilmuan, maaf, aduh, jauh. Anda mau pansos atau apa? Jauh keluar Anda daripada saya. Mau dibilang aku sudah berdebat dengan Bang Suma loh, mau kayak gitu ya? Karena kalau dari segi ilmu, mohon maaf, Anda masih jauh. Keamanan. Pemahaman Anda tentang Bible itu masih minim. Kalau mau sekedar pansos udah ngobrol santai aja kita, bahas apa gitu. Kan? Bahas Merasa apa paling gitu, benar. bahasa Udah, apa. selesai. Biar saya lanjutkan lagi. Udah? Mau kemana, Bang? Mau kemana? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari rabi-rabi. Mau kemana, Lanjut Bang? nggak? Ya, udah, silakan. Maaf Bang Rudi. Silakan. Jadi gitu Juma. Iya, Tidak gimana, Bang? bagus kalau kamu mau menguji. Tadi kan ayat-ayat Al-Quranmu sudah kamu keluarkan. Ah, Terus sadis kamu kan? bilang lah di Al-Quranmu itu disebut enggak kan kafir katanya kan gitu. Iya, kafir, betul. Nah, kamu ganti kafir itu dengan kata Kristen langsung kan gitu. Oh, memang Kristen yang disebut kafir itu Kristen. Lalu siapa lagi? Buddha enggak? Buddha dikatakan kafir juga. Nah, Tapi secara Hindu enggak? spesifik. Di Al-Quran itu tulis enggak? Buddha, Kristen, Secara spesifik, Konghucu. mereka itu sudah kafir. Tapi Kristen, Tuhan Allah kemudian meneguhkan jauh lebih dalam lagi. Karena orang Kristen mengambil Tuhan yang datang kepada Bani Israel lalu merubah-rubahnya. Contoh misalnya Al-Quran mengatakan begini. Oke. Laqad kafaral ladina qalu innallaha Arti kafir huwal apa? masihu Arti kafir ibnu apa? Maryam. Kafir itu menutup diri dari ajaran Yesus. Gini Juma, jadi gini. Gimana? Tadi kamu bacakan ayat-ayat Al-Quranmu itu saya baca dengan saya dengar dengan baik, udah. Ya. Kata-kata kafir selalu kau ganti dengan Kristen di situ. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Terus dengar dulu, kenapa enggak? Kenapa apa? Kenapa Bang? Bang? Bicara sendiri di belakang layar. Kira saya itu commute itu. Kenapa kamu nggak ganti aja dengan Buddha Kristen? Kafir kamu ganti dengan ini. Oh, nggak bisa. Sama tadi kita orang Kristen Nggak bisa begitu. Kamu ganti dengan Yesus. Oh, nggak bisa gitu, Bang. Nggak bisa begitu. Karena hanya agama Kristen yang menggantikan Nabi Isa dengan sebutan Yesus. Dengan Nabi Tidak Isa, pernah orang dua Hindu tokoh yang berbeda. Jangan Tidak kau pernah sama-sama. orang Hindu Hanya Islam menggantikan yang hari- Nabi Isa dengan Krishna. Nggak pernah. Tidak pernah orang Hanya Buddha Islam yang- menggantikan Nabi Isa dengan siapa? Siddhartha Gautama. Nggak pernah. Oke, kita diskusi. Udah, Cuman Kristen yang menggantikan Nabi Isa dengan sebutan Yesus. ya. Nanti Iya, kalau iya. stop. Ya. Ya. Oh, capek Anda ya. Baik. Jadi gini, Bung. Terlalu jauh Anda merengek membahas tentang kata kafir. Kafir itu ya orang Kristen, orang yang menutup diri dari ajaran para nabi untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kafir. Kenapa tidak disebut Hindu Buddha?
Karena orang-orang kafir Buddha tidak seperti Kristen. Kristen ini orang-orang cerdas, orang-orang cerdik. Kristen itu dalam hal agama, oh paling cerdik Kristen itu. Cerdiknya di mana? Mereka bisa kemudian mendoktrinkan orang, mendogmakan orang, manusia yang melahirkan manusia, anaknya itu diambil, lalu kemudian disebut sebagai Tuhan dan dituhankan. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya agama Kristen yang mengambil Nabi Isa, pengajaran Nabi Isa sebagai sandaran dasar dalam mendirikan aliran kepercayaan bernama Kristen itu. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya diutus hanya untuk Bani Israel, mengajarkan dirinya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Sabar dulu, kan gantian, bernapas aja dulu. Kemudian sebentar aja, bernapas aja dulu. Lalu kemudian bernapas aja dulu bang, jangan cepat mati ya. Kita diskusi dulu. Nah, lalu kemudian Nabi Isa membawa hikmat Injil di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan tauhid, la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Tapi Kristen kemudian muncul, mengambil ajaran Nabi Isa, lalu menjajahkan kepada Bani Edom atau Bani Romawi. Itu ajaran Nabi kami itu diambil, dibawa ke Roma, dipermak, diperhalus lagi dan seterusnya, bla bla bla. Lahirlah kemudian agama Katolik. Makanya kita membahas, dan yang dikatakan Al-Quran itu adalah orang Kristen. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiih ibnu Maryam wa umma wa man fil ardi jami'a. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih, anak laki-lakinya manusia bernama Maryam. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Allah hendak mematikan, membinasakan kemudian Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang dikena di sini? Ya kalian. Kristen ini yang kena, menjadikan Nabi kami menjadi Tuhan, padahal Nabi kami itu bukan Tuhan. Kalian palsukan namanya menjadi Yesus, agar identitas Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel seakan-akan menjadi putra dewa matahari Zeus. Gitu bang, silakan Anda tanggapi. Ya, jangan dipotong ya. Bagaimana mungkin dibilang orang Kristen mencuri nama Isa menjadi Yesus? Aduh, Yesus dengan ajaran Al-Quran yang dibawa Muhammad aja, itu selisihnya 650 tahun lebih. Yesus lahir Yesua, jelas ada historisnya, ada peradabannya, ada yang ditinggalkannya. Terus mau disamakan dengan Isa yang dikarang 600 tahun kemudian. Dua sosok yang berbeda, lahirnya berbeda, masa hidupnya berbeda, muridnya berbeda, meninggalnya berbeda. Satu dibilang diserupakan. Nah, diserupakan ini loh. Bagaimana diserupakan gitu loh. Tuhan mana yang mau menyerupakan orang terus diangkat? Aduh, itu Tuhan tipu-tipu kali ya. Terus meninggalnya, ya, cerita meninggalnya berbeda. Terus surganya juga berbeda. Surga yang disebut Yesus itu dengan surga yang ada di kitab lain itu berbeda. Jauh sekali bedanya. Di surga orang lain itu ada kawin mengawini. Di surga yang dijanjikan Yesus itu tidak ada kawin mengawini. Tidak ada bidadari. Yesusnya yang kawin. Jangan dipotong, dari tadi saya ngomong. Beradab dikit lah kalau diskusi, ya. Terus bagaimana dibilang
menculik, mengambil namanya, mengambil ajarannya. Jauh sekali, jauh sekali, jauh sekali. 600 tahun lebih. Terus yang menceritakan tentang Isa ini, Ketelu nih ulangi. aduh, Itu malah Gimana? masa. Iklan bang, iklan. Semangat. iklan. Oke. Oh, lanjut. Terus jadi sangat lucu kalau dibilang itu sama. Waduh, jauh berbeda. Jadi apapun ajaran yang diajarkan Yesus yang diimani oleh orang lain, biarlah menjadi keyakinan mereka. Yesus dengan Isamu itu dua tokoh yang sangat berbeda. Jangan kau tarik-tarikan, jangan kau sama-samakan, bro. Padahal dia yang samakan loh. Jangan kau tarik-tarik, kau bilang Isa kami yang diambil ke sana. Siapa yang mengambil Isamu? Bullshit. Lagi contoh untuk Nabi Isa gereja. Udah ya bang Jadi ya, kami gantian ya. tidak pernah mengamini juga itu yang disebut dengan Isa itu. Yesus kami lah. Ketelu lah, kapan ini ulang nih? Sangat Udah ya, Bang, ya? beda jalan hidupnya. Ya udah gantian udah. Udah. Dari zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar dulu, saya udah selesai belum kan? Kalau mau dipotong dimatiin biar saya ini keluar itu selesai. Dia nggak menjadari dirinya sendiri udah selesai apa belum ya? Ya. Jadi dibilang terus, di cerita terus. kalian itu Terus. Isa ada kelahirannya, wafat dan dibangkitkan. Wafatnya nggak tahu ceritanya seperti apa, dibangkitkannya juga nggak tahu seperti apa. Tidak ada cerita lanjutannya. Kalau si Yesus ini kan ada jelas. Dikutuk. Dia lahir. Dia tadi melakukan mujizat seperti yang saya ceritakan. Memberikan makan 5.000 orang. Dengan 2 roti 1 ikan. Berjalan di atas air. Mengubah air menjadi anggur. Membangkitkan orang mati. Kok diketawain saya tadi nggak? Membangkitkan orang mati. Mati dan turun ke dalam kerjaan maut. Bangkit. Antarex. Mungkin kalau dia tidak mati dan tidak bangkit, saya tidak akan percaya dia. Bukan dia mati karena diracun, sakit-sakitan 3 tahun. Minum anggur asam loh. Yohanes 19:30 bang. Iya. Minum asam dia. Lebih berharga minum mati karena diracun daripada mati karena digantung. Oke, sudah. Udah gantian udah. Dulu. Udah. Dek, emang ya. Belum waktunya, berseimbang lah. Curhat aja isinya. Sejak Islam itu kemudian. Masih berlanjut. Waktunya loh. Sejak Islam itu. Banyak juga iklannya abang ini. Gini dah kelakuannya dah. Gantian kita, gantian. Waktunya. Kan ada timer bos. Saya lihat dari timernya berapa. Ya, nggak bohong lagi ada timer kita. Nggak ada timer dari. Kau lah, biar suka-sukamu lah, udah. Kau. Ya atur napas dulu, nanti sesak napas lagi kayak tadi. Jadi gini saudara. Berapa menit ngomong, saya berapa menit langsung kau potong-potong, udahlah. Kau terserah kau lah saudara. Perasaan samanya kita. Atau mungkin baru 1 menit ente ngomong, tapi saya sudah merasakan seperti 2 jam. Karena isinya kosong, melompong. Gitu loh. Jadi gini saudara ya. Sejak Islam itu pondasinya ditanamkan lebih awal kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kitab kami itu tidak pernah mengambil istilah-istilah di dalam Bible kitabnya orang Kristen. Itu dulu. Sudah 1400 tahun. Sedangkan agama Anda ini baru-baru ini kemudian diresmikan pencabutan nama Nabi Isa di Bible. Malu kan? Malu. Kalau Anda mengatakan Islam yang meniru, tentu Islam akan mengambil kata theos, kata Bapa.
Oke, tapi faktanya justru Kristen yang mengambil kata Allah atau Allah lalu dibacakan dengan cara diumpetin, yaitu Allah. Oke, kalau sekiranya Al-Quran yang meniru kitab saudara atau Al-Quran yang meniru Nabi Yesus, maka Al-Quran akan mengambil Bible dengan mengatakan Bible itu juga sebagai Injil. Entah Injil Nabi Muhammad kah atau Injil apa yang terserah, yang penting diambil dari kitab saudara. Faktanya hari ini Andalah yang mengambil nama lain daripada kitab Al-Quran, yaitu Alkitab. Di kitab saudara tidak ada istilah Nabi Rasul, tidak ada istilah Injil, tidak ada istilah salib, tidak ada istilah Nabi, tidak ada istilah Rasul. Tapi semuanya sekarang ada. Dari mana ngambilnya? Karena niru dari ajaran Islam yang Anda katakan tadi belakangan muncul. Kata kudus, kata roh, itu diambil. Kata Allah diambil, kata kafir diambil, kata jemaat, kata saleh, kata nafsu, kata kalimat, dan seterusnya, bla bla. Hilang dia, nggak ada suaranya. Sabar dulu. Abad ke-6, abad ke-7, abad ke-9. Enggak. Yang diterangkan Al-Quran itu adalah Nabi Isa kami yang hidup di abad pertama. Yang menerangkan itu adalah pencipta alam semesta yang menyaksikan keadaan itu. Contoh misalnya dalam Al-Quran. Wa inna allaha rabbi wa rabbakum fa'abudu hadha siratul mustaqim. Isa kemudian berkata kepada Bani Israel, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa alaihissalam mengaku di dalam Al-Quran diutus hanya kepada umat Israel saja. Indikasi bahwa kalian mengambil Nabi Isa menjadi Yesus, lihat di dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus kepada domba, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nabi Isa berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus tidak pernah berkata, aku diutus kepada serigala di luar Bani Israel. Aku tidak pernah berkata, diutus untuk Kristen. Tapi tiba-tiba muncul Kristen mengaku Yesus diutus untuk dirinya. Artinya bahwa Kristenlah yang merampok ajaran para nabi yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Kalau tidak, tunjukkan kepada saya, nabi mana yang diutus kepada Roma? Nabi mana yang diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat? Nabi mana yang diutus kepada umat yang ibadahnya hari Minggu? Nabi mana yang kitabnya kemudian perjanjian baru? Nabi mana nabinya? Tak ada. Jadi semua hasil curihan. Kitab hasil curihang, Tuhan hasil curihang, apalagi Nabi curihang, Rasul juga dicuri. Apa yang asli dari Kristen itu? Tak ada asli dari Kristen. Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi. Perjanjian baru itu cerita-cerita orang Yahudi. Jadi yang berasal dari Kristen itu sendiri tak aha yang berasal dari Kristen itu tak aha. Semuanya ambil dari agama lahing. Itulah hebatnya agama ente. Kalau dijelaskan kayak gini marah, tersinggung, dibilangnya kita menghujat. Tapi itu fakta. Sekarang tunjukkan siapa nabinya orang Kristen. Satu aja. Ada enggak? Ada enggak? Nabinya orang Kristen siapa? Satu aja.
Siapa nabinya orang Kristen? Siapa nabi yang diutus kepada umat manusia untuk mengajarkan menyembah kepada anak Maria? Nabi siapa namanya? Ada nggak? Tak ada. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan bahwasanya Islam itu yang mengambil agama? Nggak mungkin. Islam datang menorehkan, meluruskan ajaran nabi-nabi kami yang dibelokkan oleh orang-orang Roma yang melahirkan agama Kristen. Mustahile ada nabi yang diutus kepada Romawi yang berasal dari Yudaism. Mustahile ada nabi yang diutus dari Bani Israel dan Bani Ismail, keturunan Abraham yang diutus untuk mendirikan agama Kristen. Mustahile, tahada. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Anda mengaku kami yang meniru-niru agama Anda, atau Isa itu yang meniru-niru Yesus, tolong tunjukkan kepada saya di mana tercatat ada nabi yang diutus kepada orang Kristen. Satu aja. Namanya siapa? Aku pingin tahu. Silakan. Ayo. Ayo. Wah, udah cukup ya. Ya. Ingatkan Bang Handi pertanyaan saya, Bang Handi. Biar dia sehat. Saya bisa ngomong belum? Enggak. Jadi mengartikan Kristen aja si Juma ini udah salah. Dijawab dulu pertanyaannya, Bang. Iya, biar saya jawab dulu. Saya tidak sedang bahas arti, kepanjangan, arti, enggak bahas itu saya. Pertanyaan saya jelas kok. Diulang lagi pertanyaannya, Bang Juma. Diulang dulu. Siapa nabi yang diutus untuk Kristen? Nabi mana? Oke. Tunjukkan ke saya. Silakan. Silakan baru dijawab dulu itu. Ayo. Udah. Iya, siap. Pertanyaannya apa? Coba dijawab. Siapa nabi kepada orang Kristen? Tahu nggak artinya orang Kristen? Orang Kristen pengikut Kristus. Saya tidak tanya arti. Yesus. Wah. Oh, udah dijawab, Bang Juma. Nabinya adalah Yesus. Ya. Di mana Yesus mengaku nabi untuk orang di luar Yahudi? Di mana? Di mana? Hah? Tadi kamu yang bawa-bawa ayat apa? Kembangkanlah ke seluruh bangsa. Tadi kamu yang bawa ayat itu kan? Kamu bantah lagi ayat Yang itu. saya tanya, di mana Yesus mengaku diutus sebagai nabi kepada seluruh umat manusia? Kamu yang bawa ayat. Ada parah. Udah, kasih saya 5 menit. Tadi kamu Nggak usah, nggak perlu. Kamu nggak bisa jawab. ini saya jawab. Nggak gua kasih. Jelasin. Apa? Udah. Itulah diskusi Juma di roomnya dan beserta dayang-dayangnya. Salut pada Pak Rudi, karena Pak Rudi bisa menghadang Juma dengan teliti dan cermat. Dia walaupun dengan keterbatasan, jenius, diintimidasi secara kata-kata ya kalau bisa saya bilang. Karena si Juma berusaha menjatuhkan mental dari lawan debatnya. Namun Pak Rudi begitu kokoh dan teguh karena dia, kalau saya lihat, paham betul Alkitab karena dia tidak terganggu dengan kata-kata Juma yang pandai memainkan atau memutarbalikkan Alkitab. Namun Pak Rudi mengetahui bahwa apa yang dikatakan Juma adalah tujuan surat itu kemana, Injil itu seperti apa. Jadi ini yang saya katakan tadi, kalau kita kurang-kurang paham Alkitab, kalau kita menonton Juma, kita akan tergugah dan akan bisa-bisa murtad karena kita kurang menguasai Alkitab. Jadi untuk teman-teman, pastikan ambil hikmat yang terbaik dari debat ini. Jangan sesat, hai manusia, carilah jalan yang benar.
Sesungguhnya